Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya, walaupun situasi sedang kurang baik-baik saja. Nah, oleh sebab itu nih nggak tahu nih ada Teh Rizka yang mau ngajak diskusi entah tentang apa nih Teh Rizka? Iya, kita udah tahu lah ya, Ya. gitu, sosial media kita sudah sangat dipenuhi gitu ya dengan berbagai berita demonstrasi di berbagai wilayah gitu ya Bu. Demonstrasi, aksi baik itu dari mahasiswa, terus ojol, bahkan masyarakat ya, beberapa itu ada yang ikut turun gitu, ada yang kemarin ramai ibu-ibu juga ikut turun semua gitu ya. Emak-emak gitu ya, pakai kerudung pink gitu. Itu udah jadi ikonik lah. Oke, pas udah ngobrolin ini, wah ini banyak juga nih maksudnya dampak untuk masyarakat gitu. Termasuk yang aku rasakan juga ada Bu gitu. Aku sebagai ya salah satu warga di salah satu kota gitu ya yang terjadi demonstrasi yang cukup besar ini, memang merasa kayak wah suasana kota nih sepi sih memang jalan gitu ya Bu, tapi jadi apa ya, aura mencekam dan gelap itu kok kerasa gitu ya Bu. Apalagi kemarin aku memang kebetulan lewat tempat aksinya pas aksinya udah selesai nih Bu. Jalan aja itu tuh kayak apa ya, hawa-hawa yang semalam nih kayak masih ada nih gitu ya. Jadi kerasa deg-degannya, terus mencekamnya dan agak khawatir dan cemas nih Bu. Nah, sebagai masyarakat nih atau mungkin aku lah sebagai individu, apa sih Bu yang harus aku lakukan agar tetap bisa tenang dan tidak terbawa dengan suasana yang sedang tidak baik-baik saja dan mencekam seperti sekarang ini Bu? Sebagian orang ya, bahkan kebanyakan orang mungkin seperti kaget dengan terjadinya seperti sekarang ini gitu kan. Tapi jujur kalau buat saya dan beberapa teman yang kita ya walaupun tua masih suka kadang-kadang diskusi dari sisi ilmu yang kita punya atau di tempat-tempat kajian gitu kan. Ya sebetulnya tidak terlalu kaget sih kalau buat kita yang tua-tua. Sesungguhnya kita dari kronologis aja gitu ya. Dari sejak pemilunya seperti apa, kemudian terjadinya sampai pengesahan itu seperti apa gitu kan. Teruslah kebijakan positif negatif ya, tidak semuanya jelek, ada positif negatif. Ketika positif masyarakat menerima, ketika negatif ada reaksi dan sebagainya. Saya dan teman-teman coba pelajari ketika ada reaksi yang kurang tepat itu kan otomatis dari masyarakat ada reaksi lagi, terus aja bolak-balik reaksi seperti itu gitu kan. Mungkin masyarakat ya, namanya juga masyarakat ya dengan berbagai macam kalangan, ada yang merasa kurang puas atas kebijakan yang diambil, atas pelaksanaannya dinilai merugikan masyarakat, dinilai merugikan rakyat gitu kan. Dalam kondisi seperti itu juga memang mungkin dugaan saya kurang adanya orang-orang bijak yang mengajak bicara kepada masyarakat, yang turun kepada masyarakat, memberikan penjelasan, menenangkan dan sebagainya gitu kan. Sehingga ya makin bergejolak di dalam diri masyarakat. Segalanya nggak cuma tentang perasaan tapi pikiran juga, karena kan harus berpikir tentang hidup itu bagaimana. Mencari uang aja susah sekarang ya kan. Terus mendapatkan bahan makanan aja di beberapa orang itu kan sulit gitu kan, kesulitan juga gitu. Bersyukur kalau kita masih Allah beri kesempatan masih tidak mengalami kesulitan sebegitu parah. Tapi kalau kita tengok sesungguhnya itu lebih banyak yang sulit daripada yang tidak sulit. Makanya buat saya ya Allah bersyukur banget dan ya semoga bisa memaksakan diri berbagi gitu kan, karena ternyata di masyarakat tuh luar biasa. Gejolak inilah yang kemudian kan namanya gejolak tuh tertekan, marah, kecewa segala macam, numpuk dari segala macam aspek, sekali lagi dari segala macam kebijakan gitu kan, tentang tanah lah, tentang bank lah, tentang segala macam gitu kan. Ini kan akhirnya bingung ya, masyarakat bingung, tidak tahu solusi tuh kan, akhirnya bergejolak dalam diri. Nah, seorang yang bingung ketemu dengan yang bingung, terus akhirnya ketemu 1000 yang bingung, kumpulannya jadi bingung semua. Jadi meledaklah di situ gitu kan. Itu sih sebetulnya. Ya kalau saya sebagai orang tua yang sudah mulai banyak berpikir agak lebih bijak mungkin ya karena pengalaman segala macam, ya itu sebenarnya ini kan memang udah terprediksi sih bakal kayak gini gitu kan. Nah, kan jadi nggak kaget-kaget amat jadi itulah perlunya kemampuan berpikir antisipasi. Ini kayaknya bakal terjadi kayak gini deh. Terus kita harus bagaimana? Menyelamatkan diri dulu deh, egois dulu gitu ya. Ini gimana? Keuangan kita bagaimana? Sekarang penghasilan kita berapa? Apakah penghasilan tetap atau penghasilan tidak tetap gitu kan? Itu kan harus dirinci dan kebutuhannya harus seperti apa. Ini harus dirinci. Saya sudah lama kepada diri saya dan kepada keluarga saya mengingatkan, ingat sekarang kita harus benar-benar merencanakan kehidupan. Kita harus bikin skala prioritas. Kalau kita melakukan tindakan pembelian atau apa-apa, benar-benar yang penting dulu. Benar-benar keperluan pokok dulu. Kalau masih ada sisa uang, benar-benar keep. Karena kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Konon bahkan sempat ada juga informasi gitu kan, yang punya uang aja juga kalau nggak ada barang mau beli apa. Bener itu kan lebih parah lagi gitu kan. Makanya di beberapa tempat saya mendengar ada model-model desa
desa-desa yang swasembada, yang berasnya, padinya sendiri, sayurannya sendiri, ikannya sendiri, dagingnya semuanya sendiri, dan konon katanya terjadi sistemnya barter. Saya punya beras, teteh punya ayam, kita tukar. Karena ini uang sudah tidak jelas. Beberapa daerah saya sudah mendengar menggunakan kebijakan seperti itu pemerintah desanya. Nah, ini mungkin lebih menenangkan. Nah, sementara kan yang namanya orang yang hidup di kota, penduduk kota, masyarakat kota itu sebetulnya kan lebih banyaknya bukan penduduk asli kota, tapi betul. dari daerah. Iya, termasuk saya sih, Bu. Ya kan? Dari daerah yang di sini entah kuliah, entah bekerja, merantau lah. Merantau, ya kan? Mencari penghidupan dan kehidupan gitu kan. Ketika mereka yang mencari hidupnya di sini dengan kondisi kota yang agak kurang stabil, tentu mereka jauh lebih tidak stabil kan, karena mereka mengandalkan kehidupannya dengan mencari penghidupan di kota dan pergi dari daerahnya. Tentu saja mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kayak lagi, yang gelisah ketemu yang gelisah-gelisah, makin gelisah. Ini kan saling menular kan ya, perasaan energinya menular kan. Jadi makin gelisah sampai sebetulnya ya tadi kan pemerintah sudah membuat kebijakan gitu kan. Kebijakan itu wajar dong kalau kemudian mendapat reaksi dari masyarakat. Beberapa dengan reaksi yang menenangkan masyarakat bisa menerima. Tapi ketika ada reaksi yang kurang, jawaban dari pemerintah yang kurang menyenangkan masyarakat. Misalnya kan kerja sekarang susah, gaji turun atau honor segala macam, honor guru berkurang, sementara kan ada informasi bahwa gaji dewan naik gitu kan. Nah, ini kan menjadi ketidaknyamanan, ketidakpuasan masyarakat, dan masyarakat bereaksi. Saya sih sesederhana yang itu, yang terutama yang saya lihat menonjol ya ketika itu. Dan reaksi dari dewan ini yang kita tidak tahu itu sedang ada rapat apa, dan kemudian ada joget-joget, kayaknya itu tuh melukai banget loh. Iya, melukai hati kita. Melukai hati. Di tengah kita kondisi sedang sulit, sedang menyampaikan keluhan, bukannya diterima dulu keluhan itu. Kita nggak tahu, kita seujurnya. Barangkali mereka nerima, tapi kita tidak tahu aja. Hanya yang fakta yang dilihat. Iya, kita lihatnya kan reaksinya begitu. Reaksinya itu gitu kan, dia seolah-olah masyarakat merasa kami tidak didengar gitu kan, kami tidak difahami, dan kami tidak ditanggapi dengan sikap yang bijak. Nah, itu yang melukai hati rakyat. Kemudian seperti itu nampaknya terutama gitu kan. Nah, jadi harus tenang. Tapi kan susah ya. Saya susah. Jujur aja, harus tenang. Kita nggak pernah tahu lukanya orang itu kan luka. Luka setiap orang itu tergantung dari kondisi hidupnya. Orang yang repot, orang yang banyak masalah yang lain-lain, terus ditambah dengan ini kan akan makin sangat sakit gitu kan. Sakit gitu kan. Jangan-jangan kalau kita bilang sabar ya, aku yang digaplok. Enak aja. Situasinya. Nggak pas kita bilang sabar. Emang suatu situasi sedang seperti ini kan gitu kan. Jadi seperti nasihat para ahli agama, selemah-lemah kita berdoa gitu kan. Akhirnya berdoa aja kan, kita sudah berbuat ya belum berhasil. Ikhtiar kan harus maksimal dan harus dengan doa. Tapi kalau misalnya semua ikhtiar ini kemudian ditolak dan itu ya mau gimana lagi? Mari kita menjerit bersama aja, berdoa bersama. Bersujud ke bumi, semoga sampai ke langit gitu kan. Itu aja mungkin. Iya, Bu, memang sulit sih. Aku juga sama mengalami kayak aduh, mau ditenangin juga nggak tenang gitu di luarnya kondisi seperti ini. Jadi ya coba untuk menenangkan sebisanya gitu ya. Karena ya mau nggak mau kita bakal emang kebawa juga sih si energinya dan ya dengan teteh yang punya penghasilan tetap bulanan aja dan masih sendiri, cemas juga apalagi gitu kan ketika orang lain di sana gitu kan dengan penghasilan mungkin tidak cukup kan, UMR juga sekarang masih belum jelas gitu kan. Nah, itu kan kebayang yang sudah punya anak dan sebagainya, aduh gitu kan. Aku pun ya sama lah merasa demikian. Terus ya ini juga, Bu, di sosmed aku isinya semuanya ya gitu, mau sosmed apapun, mau itu di Instagram, TikTok, Twitter, semuanya pokoknya ngomongin tentang isu ini gitu ya, tentang ya demonstrasi, aksi dan sebagainya. Aku juga selaku yang peduli ikutan nih, Bu, untuk nge-repost lah minimal gitu nge-repost dari orang-orang nih yang udah pada bikin konten dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian aku nih gitu, bahwasannya aku tuh sama juga kok gitu posisinya kayak kalian gitu. Aku ngedukung untuk akhirnya kita menuntut kehidupan yang lebih baik lah gitu ya. Aku udah tuh posting di SG segala macem. Terus kemana sempet dapat kayak gini nih, Bu. Jadi
gimana ya, di satu sisi kita kan memang sedang melakukan komplain gitu ya, melakukan demonstrasi terhadap kondisi yang ada, kita suarakan. Nah di sisi yang lain sebetulnya kita kan masih hidup seperti biasa ya, gitu. Punya kehidupan pribadi. Dan mencoba menjalankan seperti biasanya gitu. Karena mungkin ya beberapa ada yang punya bisnis tetap harus jalan gitu, supaya ya kehidupannya tetap lanjut gitu. Ya mungkin kita gitu yang dikarunia rezeki lebih bisa untuk ya tetap jalan aja, kayak ya misal kita bisa main kemana gitu, terus habis itu kita makan di mana bareng sama teman-teman kita gitu. Kita ada yang tetap jalan kuliah, bekerja dan sebagainya. Kita biasanya kan upload nih Bu gitu. Nah kemarin tuh sempet dapet, aku ada nih Bu istilah namanya tuh tone deaf gitu. Jadi kesannya kayak kita yang melakukan hal tadi gitu ya, upload tentang personal activity kita di tengah kondisi yang kayak tidak gini. Peduli, tidak mendengar, jadi kan deaf tuh kan tuli gitu ya Bu. Kesannya tuh kayak kita tidak peduli dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Padahal sebelumnya udah kok, ini udah nih repost banyak nih gitu ya, udah upload segala macam gitu. Terus kok pas kita posting kehidupan pribadi kita kok kayak ih kamu nggak peduli, padahal kan tadi udah gitu. Apakah ini beneran hal yang salah nih Bu untuk kita lakukan, atau memang ada batasan tertentu ya yang harus kita coba mungkin kondisikan gitu supaya tidak terkesan tone deaf Bu? Kegiatan kita sehari-hari mau diposting itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja gitu kan. Yang mungkin yang dikhawatirkan adalah ketika postingan kita melukai orang lain. Orang yang sedang tidak punya makan, orang yang sedang tidak punya uang, orang yang sedang menderita, terus kita posting lagi main gitu kan. Iya sih, nah, cukup menyakiti. Padahal belum tentu lagi main. Contoh saya, misalnya saya posting di sebuah tempat, bukan lagi main, saya lagi kerja, tapi kan mana ada orang tahu yang bahwa saya kerja gitu. Saya selalu bilang gitu, karena saya kan kalau jalan, kan kerjaan saya psikolog. Ya nggak mungkin pekerjaan saya sebagai psikolog melakukan konseling segala macam atau di perusahaan diposting kan, karena kan ada kode etik. Tapi yang saya posting adalah ketika saya di luar pekerjaan itu gitu kan. Dan kesan orang-orang pasti, kamu tuh main aja ya. Lah, yang diposting yang lagi mainnya, yang kerjanya nggak diposting. Tapi dalam kondisi dulu nggak apa-apa, tapi dalam kondisi sekarang saya jadi berpikir, jangan-jangan itu aja pun bisa melukai orang lain. Bisa makin menjadi orang menyangka bahwa kamu mah enak, gini-gini, tidak merasakan lukanya saya, penderitaan saya, beratnya saya gitu kan. Jadi untuk hal ini mari kita mainkan batin kita ya, nurani kita. Mana yang layak, mana yang pantas dipostingkan, mana yang tidak pantas. Mungkin kita harus benar-benar pandai memilahnya, ya menempatkan ya empati sampai level simpati mungkin ya. Karena kalau saya lihat kemarin ya Allah sedih banget gitu ya, sedih banget gitu. Betapa ya, memang benar-benar di beberapa demo itu kan ada memang yang benar-benar masyarakat yang memang menderita gitu kan, dengan segala ketidakpunyaan mereka ingin menyuarakan hati, ikut datang ke kondisi demo itu yang mereka tidak tahu bahwa ada kemungkinan di tempat demo itu ada penyelundup yang tidak sehati dengan kita gitu kan, tidak dengan tujuan yang sama, kan jadi beda lagi. Berarti kita harus memilah-milah aja nih ya. Memilah. Karena memang iya sih kalau dipikirkan kayak nggak pas nih situasinya gitu. Kita ya emang ya mungkin ada rezeki lebih, kita masih tetap bisa main. Tapi ya banyak juga orang yang mungkin peserta demonstrasi itu juga yang terdampak, yang mungkin bahkan sedang berduka seperti saat ini. Betul, gitu ya. betul. Banyak sedang berduka. Yang fakta meninggal aja udah sekian banyak. Belum lagi yang luka-luka. Maaf ya, bukan mau membuat kericuhan gitu kan. Ini kan memang ada infonya bahwa ada yang belum ketemu gitu kan. Informasinya nggak jelas seperti itu. Kalau yang sudah meninggal jelas sudah ada jenazahnya meninggal segala macam. Tapi yang belum jelas-jelas juga kan ada banyak juga gitu kan. Saya juga tidak tahu itu seperti apa, dan kebayang keluarganya seperti apa gitu kan, lukanya gitu. Saya aja ya tadi kayak Teteh melewati tempat yang bekas kejadian itu masih rasa nggak enak gitu kan, nggak tahu auranya aja gitu auranya kan. beda. Auranya beda gitu kan. Kalau orang yang suka berpikir mistik mungkin waduh ini kayak apa gitu, ada apa. Padahal itu kan aura efek kekacauan saja sih. Iya Bu, gitu. deh. Berarti kita coba lebih peduli mungkin ya Betul. gitu dengan hal yang terjadi di sekitar kita gitu. Ini kan ya kondisi kita tahu lah seperti ini gitu. Tapi kemarin aku melihat satu berita baik, berita berupa optimisme di tengah pesimisme mungkin ya Bu. Ada nih salah satu yang lihat di Twitter ya Bu, ada warga Malaysia itu dia coba kayak yang kirim makanan. Order makanan dan minuman untuk ojol yang pada ikut aksi nih. Berarti kan ada bentuk empati nih, ada nilai baik nih yang ditumbuhkan kemanusiaan. di sana. Betul. Gimana nih pendapat Ibu tentang hal itu? Saya salut, saya bangga, saya bersyukur, Masya Allah ya, ada hati-hati yang lembut, dan atas nama semua masyarakat Indonesia, ojol atau siapapun itu, syukron, jazakum katsiran, tangga kita yang terketuk hatinya ya, alhamdulillah. Disinilah bahwa rasa kemanusiaan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Tidak terbatas budaya dan agama gitu kan, itu bisa disalurkan pada siapapun. Jadi kalau boleh kita simpulkan, lebih terkesimpulkan,
sekali lagi kondisi ini, makanya kenapa kita harus menjadi orang yang mampu mengantisipasi kondisi ya. Karena kalau orang yang mampu mengantisipasi kondisi, seperti saya katakan bahwa kejadian itu kayaknya oh iya sih memang sudah diduga bakal terjadi. Satu, dari sisi kehidupannya sendiri gitu kan. Dan bahwa akan seperti apa kejadiannya, kalau saya sih alhamdulillah terbekali oleh punya temen yang cukup tahu agama untuk bicara diskusi tentang akhir zaman, tentang segala macam kan. Itu nampak jelas sekali kok dibahas ya, bahwa di akhir zaman sebuah negara kalau ini terjadi maka akan bagaimana. Dan kita kan bukan tentang pemerintahan dan bukan tentang politik saja, tentang alam juga. Gempa, banjir, cuaca yang tidak jelas, ini kan sudah mengarah gitu kan. Jadi ya saya sih buat diri saya dan buat orang-orang terdekat saya, ya yang ingin saya ingatkan, mengantisipasi dan berwaspada saja pada kehidupan ini, bahwa tidak ada jalan lain kecuali mendekat sama Allah. Kembali ke Allah lagi. Kembali pada Allah, mendekat pada Allah, bersandar pada Allah. Hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah sebaik-baik penolong, karena Allah maha semuanya. Nah, mungkin dengan kemampuan itu diupayakan mampu itu, semoga dengan penguatan spiritual akidah yang cukup saling mendukung, semoga emosi kita makin tenang. Karena ketika emosi makin tenang, bismillah, kita berpikir akan lebih tenang juga, dan hasil akhirnya sikap kita menjadi lebih tenang. Kalau kita sudah punya sikap yang lebih tenang, bismillah, kita tidak mudah terprovokasi. Karena yang bahaya ini kan provokasi ya, kurang bisa menangkap jernih, jadi terprovokasi, jadinya ya bisa jadi salah gitu kan. Itu saja ya. Oke, salam sehat jiwa, temukan bahagiamu dengan Dep Terapi.